Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan linier 3 variabel ya. Persamaan linier 3 variabel ini kalian setidaknya sudah mempelajari materi pendukung sebelumnya, yaitu tentang materi persamaan linier 2 variabel ya. Apa sih persamaan linier itu? Persamaan linier itu adalah persamaan yang kata sederhananya tidak memiliki pangkat di atas variabel linear ya. Jadi tidak memiliki pangkat. 3 variabel berarti variabelnya ada 3. Variabel itu dalam kata sederhananya adalah huruf ya. Sebelum kita membahas latihan soal dan juga penyelesaiannya, Bapak akan menanyakan kepada kalian ya di sini, manakah yang merupakan bentuk persamaan linier 3 variabel ya. Ingat, 3 variabel. Berarti 3 huruf ya. Linier tidak ada pangkat. Ada 3 bentuk ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan juga yang ketiga. Nah, ini dia ya. Yang pertama, kira-kira menurut kalian ini adalah persamaan linier 3 variabel atau bukan? Nah, coba kita cari tahu ya. Ternyata ini adalah persamaan linier 2 variabel. Kenapa disebut persamaan linier 2 variabel? Karena hanya terdapat variabel X dan variabel Y ya. Kemudian bentuk yang kedua, apakah ini persamaan linier 3 variabel? Nah, coba kalian lihat di sini ya. 5Y sama dengan 7. Apakah termasuk linier 3 variabel? Ternyata jawabannya bukan. Ini adalah persamaan linier 1 variabel, yaitu dengan variabel Y ya. Nih variabelnya hanya Y saja ya. Nah, variabelnya hanya Y ya. Nah, berarti mana dong yang merupakan persamaan linier 3 variabel? Nah, otomatis yang ada pada bentuk ketiga ini adalah bentuk daripada persamaan linier 3 variabel dengan variabelnya yang pertama X, yang kedua Y, dan yang ketiga adalah Z ya. Ini variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga ya. Angka-angkanya ini tergantung pada soal ataupun contoh ya. Dan operasinya juga tergantung. Yang terpenting adalah kita bisa mencari ya dan membedakan mana bentuk persamaan linier 3 variabel dan mana yang bukan. Kemudian berikutnya Bapak akan menjelaskan contoh soal dan juga penyelesaiannya ya, yang mungkin akan dijadikan sebagai latihan setelah kalian melihat video pembelajaran yang Bapak buat ini ya. Tentunya jangan lupa dicatat, karena dengan mencatat maka kita ada pedoman untuk menyelesaikan soal-soal yang nanti diberikan. Nah, di sini contoh soal ya, nanti ada, kalau ada contoh soal berarti ada penyelesaian yang Bapak nanti jelaskan juga di dalam tayangan ini. Tentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z dari 2X min 3Y plus Z sama dengan 1. Ini adalah persamaan pertama ya. Kemudian 4Y min 2Z sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Dan min 5Z kurangi 3 sama dengan min 8. Ini adalah persamaan ketiga. Jadi ada 3 persamaan mana kalian akan mencari sebuah himpunan penyelesaiannya dari 3 persamaan ini dan akan menghasilkan nilai X, Y, dan Z sesuai apa yang ditanyakan. Nah, begitu ya. Oke ya. Jangan lupa ini soalnya ditulis ya di buku catatan. Kemudian materi yang sebelumnya juga tadi yang Bapak jelasin ditulis ya. Dan kenapa harus ditulis? Karena pedoman pengisian nanti latihan yang Bapak berikan ini ada di dalam contoh soal dan penyelesaian yang Bapak jelaskan ini.
Ya, perhatikan dengan teliti dan simak baik-baik. Tadi soalnya sudah Bapak berikan, ada 3 persamaan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu cari persamaan yang memiliki satu variabel. Berarti satu variabel itu adalah satu huruf, ya, huruf. Satu huruf, ya, yang ada pada ketiga persamaan itu. Dan diperoleh persamaan yang memiliki satu variabel itu adalah min 5Z dikurangi 3 sama dengan min 8. Loh, Pak, ini dari mana? Nah, ya, dari soal yang tadi Bapak berikan. Nah, persamaan ketiga tuh ini ya. Nah, ini persamaan yang ketiga. Hanya ada satu variabel, ya. Hanya ada satu variabel, yaitu variabel Z. Jadi yang kita tulis adalah min 5Z kurangi 3 sama dengan min 8. Sehingga kita tulis dulu, ya, ini kita tulis ulang ke sini, ya. Kita tulis ulang. Min 5Z kurangi 3 sama dengan min 8. Kemudian min 3-nya ini, ya, pindah ke kanan, ya, pindah ke kanan. Dari negatif 3 menjadi positif 3. Bagaimana penulisannya? Nah, ini ya. Pindah ke kanan dari negatif 3 menjadi positif 3. Kita tulis min 5Z, dari sini min 5Z, ya. Kemudian min 8 dulu, sama dengan ya. Min 8, min 3 pindah ke kanan menjadi lawannya min, yaitu positif 3, ya. Nah, min 3 menjadi lawannya yaitu positif 3, ya. Nah, jadi min 5Z sama dengan min 8. Loh, Pak, kenapa min 3 nggak ditulis? Ditulis, ya. Hanya saja min 3 ini ditulisnya menyusul. Kenapa? Karena min 3 pindah ke kanan menjadi lawannya yaitu positif 3. Lanjut. Nah, ini dia ya, positif 3. Kemudian min 8 ditambah 3 ini kita urai. Di sini ya. Ini adalah penguraian dari min 8 ditambah 3. Hutang 8 dibayar 3. Ya, sisanya hutang 5. Kamu punya hutang 8.000 baru dibayar 3. Ya, masih ada yang tersisa yaitu negatif 5. Kita tulis ya di bawahnya menjadi min 5Z. Min 5 ini dari mana? Dari sini ya. Nah, dari sini min 5 ya. Tuh, begitu ya. Nah, kemudian min 5 ini ya menjadi pembagi, ya, menjadi pembagi, pindah menjadi pembagi. Pindah kemana? Ke kanan ya. Tetapi dia akan menjadi bentuk pembagi, ya, bentuk pembagi. Nah, sehingga yang tersisa adalah Z. Z min 5 dari sini ya. Min 5 dari sini. Kemudian dibagi ya. Min 5 dari kiri. Nih, min 5 dari kiri ke sini, ya. Nah, oke. Kemudian min 5 dibagi min 5, negatif ketemu negatif. Ini negatif ketemu negatif, ya. Maka akan menjadi nilai positif, ya. 5 dibagi 5 ya sama dengan 1. Sehingga Z nilainya adalah 1. Sudah ketemu nilai Z-nya, ya. Nah, dari mana Z sama dengan 1? Dari min 5 dibagi min 5. Begitu. Nah, ini baru langkah yang pertama, ya. Langkah pertama, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya, yaitu yang pertama, cari yang memiliki satu variabel. Ya, pada persamaan ketiga ini adalah persamaan yang memiliki satu variabel, yaitu variabel Z. Oke, lanjut ya. Penyelesaian yang berikutnya
yaitu langkah kedua. Tadi kan kita sudah menemukan ya, Z-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Nah, ini diingat-ingat nih ya, Z sama dengan 1. Langkah kedua, cari persamaan yang memiliki 2 variabel. Kalau tadi mah 1 variabel ya. Dan terdapat variabel Z. Nah, kenapa harus terdapat variabel Z? Karena Z sudah ada di sini nilainya ya. Kenapa harus terdapat variabel Z? Karena Z sudah ada nilainya ya. Pokoknya ikutin saja langkah-langkah yang Bapak jelasin. Diperoleh persamaan kedua, yaitu 4Y min 2Z sama dengan 6. Dengan diketahui Z sama dengan 1. Ini Z dari perhitungan yang sebelumnya ya. Nah, yang Bapak tulis di atas ini. Oke, dari mana sih 4Y dikurangi 2Z sama dengan 6 ini? Dari soal yang tadi Bapak berikan. Yang memiliki 2 variabel. Nih, yang memiliki 2 variabel. 2 huruf berarti. Yang mengandung Z atau yang terdapat Z pada persamaannya. Mana sih? Ya, ada di persamaan kedua nih, persamaan kedua ya. Nah, ada 2 variabel, variabel Y dan variabel Z. Nah, di sini mengandung Z ya. Nah, yang diminta juga sama ya, terdapat variabel Z. Nah, berarti kan persamaan kedua ya nih ya. Lanjut, sehingga kita tulis ya persamaannya di sini ya. Kita tulis 4Y min 2Z sama dengan 6 ya. Kemudian, nah ya, Z karena sudah ada nilainya, Z ini sudah ada nilainya nih. Z kan sudah ada nilainya ya. Dari sini ya. Nih, dari sini ya. Z tuh ya. Atau dari sini juga ada nih ya. Nih, dari sini ya. Z ya. Z kan udah ada nilainya 1 ya. Maka Z ini diganti dengan 1 di bawahnya nih ya. Nah, diganti dengan angka 1. Sehingga 4Y kurangi 2 buka kurung. 1 ini Z ya. Nih, Z ya 1. Sama dengan 6. Substitusi Z sama dengan 1 tuh. Disubstitusi ya Z-nya tuh. 1 ini dari sini. Sama juga ya ini ya. Ditulis ulang di sini sama Bapak. Nah, ingat ya Z sama dengan 1 itu dari perhitungan sebelumnya. Setelah itu, 2 ini kan dikali dengan 1. Kalau tanda kurung itu berarti dikali ya. Berarti dikali. 4Y ditulis ulang di sini. Dikurangi. 2 kali 1, 2 ya. Sama dengan 6 ya. 6 dari sini ya, turun tuh ya. Nah, kemudian negatif 2 ini ya, negatif 2 kita buletin ya. Negatif 2 berpindah posisi ya, pindah posisinya ke kanan dari negatif menjadi positif 2. Kan lawannya ya. Negatif 2 pindah ke kanan menjadi positif 2. Kita tulis di sini. Nah, ini dia tuh positif 2 ya. Sehingga kita tulis 4Y sama dengan 6 dulu yang ditulis 6 ya. Negatif 2 berpindah menjadi positif 2 ya. Nah, begitu. Sehingga 4Y diperoleh 6 tambah 2 yaitu 8. Kemudian 4 di sini ya, 4 ini menjadi bentuk pembagi ya, menjadi bentuk pembagi ya. Pindah ke kanan menjadi pembagi sehingga yang tersisa Y doang di sini. Y sama dengan 8. 8 dulu yang kita tulis ya, dibagi per itu dibagi 4 dari sini ya, tuh ya. 4 kan jadi pembagi ya. Sehingga nilai Y-nya ya, Y-nya adalah 2 ya. Nilai Y-nya adalah 2. Tadi berarti Z-nya nilainya adalah 1 ya. Y-nya nilainya adalah 2. Oke, tinggal cari apa? Tinggal cari X ya. X belum ada ya, kita cari di langkah yang ketiga ya. Oke lah, kalian jangan tiru gambar ini ya. Nginjek kulit pisang lalu jatuh ya, tapi kalian harus tetap semangat ya. Penyelesaian berikutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga, cari persamaan yang memiliki 3 variabel. Langkah pertama, 1 variabel yang diminta.
Langkah kedua, 2 variabel. Langkah ketiga, 3 variabel. Yang terdapat variabel Y dan Z. Dan terdapat variabel Y dan Z. Tadi kan Y-nya sudah diperoleh. Ya, Y-nya berapa tadi tuh? Y-nya 2. Ya. Dan Z-nya adalah 1. Nanti kita cari yang memiliki 3 variabel. Diperolehnya persamaan ke 1, yaitu 2x min 3y plus z sama dengan 1. Dengan diketahui y sama dengan 2 dan z sama dengan 1 ini ya. Sama kan ya? Sama ya. Tuh. Dari mana ini Pak? Nah, tulis lagi ya. Dari soal yang memiliki 3 variabel, berarti 3 huruf. Huruf x, huruf y, huruf z. 3 huruf ya. Yang mengandung y dan z, ini ada y. Ini juga ada z. Oh, berarti persamaan ke 1. Ah, benar kan ya? Oke, kita tulis ya, sehingga kita tulis persamaannya di sini ya. 2x min 3y ditambah z sama dengan 1. Nah, nanti y dan z-nya kan sudah ketemu ya. Y-nya 2, z-nya 1. Y-nya 2, z-nya 1. Nanti substitusi ke sini ya, y sama z-nya tuh ya. Nah, y-nya diganti dengan 2, z-nya diganti dengan 1, dikasih tanda kurung ya biar enak jelas. Nah, ini ada keterangannya di samping ya, Bapak bikin lagi ya. Y2 Z1 dari mana? Dari perhitungan sebelumnya ya. Tuh ya, kita tulis lagi 2 dari sini dari Y ya. Nah, 1 dari Z ya. Ini Y-nya 2, Z-nya 1. Y-nya 2, Z-nya 1 sama ya. Ini adalah bentuk salinan ya. Nah, dari sini juga ya tuh asalnya ya. Y dan Z-nya sudah diganti. Y-nya 2, Z-nya 1. Oke ya. Kita lanjut ya di sini. Sekarang 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 kan 6. 2x, tulis 2x di sini. Kurangi tulis 3 kali 2, 6 ya. Ditambah 1. Ini kan nggak ada siapa-siapa lagi ya. Nggak ada angka lain selain 1. Tulis berarti di sini 1. Ya. Sama dengan 1. 1 dari sini ya. Oke, lanjut ya, setelah itu kita urai. Nih, kita urai negatif 6 ditambah 1. Nah, diurai menjadi negatif 5. Dari mana Pak negatif 5? Kamu punya hutang negatif 6 ya. Negatif 6 nih hutangnya ya, dibayar 1. Hutangnya 6 dibayar 1 ya, sisa 5. Berarti jawaban dari negatif 6 plus 1 adalah 5. Negatif ya. Jawaban dari negatif 6 ditambah 1 adalah 5 negatif atau negatif 5. Ya, boleh bolak-balik ya. Tapi jangan lupa dikasih tanda negatif ya. Sehingga menjadi 2x min 5. Nah, min 5 dari sini ya. Nih, dari sini. Oke ya. Sama dengan 1. Ah, ya. Oke ya. Sebelumnya ya, min 5 ini adalah dari perhitungan negatif 6 ditambah 1. Ini 1 dari sini ya. Dari sama dengan negatif 5 pindah. Negatif 5 pindah ke kanan. Menjadi positif 5. Ya. Nah, negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Sehingga ditulis 2x sama dengan. Kenapa Pak langsung sama dengan? Kenapa negatif 5-nya nggak disebut? Karena negatif 5 pindah ke kanan. Dari negatif menjadi positif 5. Tuh, dari negatif menjadi positif 5 ya. Oke, ya sekarang 5 negatifnya sudah pindah. Tulis di sini 2x, tulis 1 tambah 5 ya jelas bisalah. Nah, sekarang 2-nya ini menjadi pembagi, pindah ke kanan menjadi pembagi. Ya nih, pindah ke kanan menjadi pembagi nih. Ya, sehingga x. Nah, x yang tersisa kan x ya. Yang tersisa x, 2-nya kan pindah ya ke kanan menjadi pembagi ya. Nah, sehingga x sama dengan 6 dari sini ya. Dibagi atau per 2 ya.
atau 6 dibagi 2. X sama dengan 6 dibagi 2, 3 ya. Sehingga ya tadi ya kamu udah bisa mencari ketiga-tiganya antara nilai X ya, nilai Y dan nilai Z. X-nya berapa? Di sini sudah dihasilkan 3. Y-nya sudah dihasilkan juga yaitu 2. Z-nya yaitu sudah dihasilkan yaitu sama dengan 1. Nah, langkahnya ikutin ini aja ya. Kalau kalian pusing nanti diulang-ulang terus-terusan insya Allah bisa ya. Sambil ngupil boleh ya. Tapi jangan keseringan ya. Oke ya. Jadi kalian sudah menemukan ketiga-tiganya yaitu nilai X, Y, dan Z. Nah, sehingga ya dari ketiga langkah yang telah kita simak bersama tadi diperoleh himpunan penyelesaian berupa nilai X, Y, dan Z ya. Nah, di sini ditulis X-nya 3, Y-nya 2, dan Z-nya 1. Ini adalah himpunan penyelesaian atau HP, bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian. Nah, ya. Oke, ada yang ditanyakan nanti boleh melalui grup atau japri ke Bapak. Kalian harus tetap jaga jarak ya, memakai masker dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun ya. Oke, ya. Itu saja ya materi persamaan linear 3 variabel yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jangan lupa dicatat biar kalian dalam mengerjakan itu bisa ingat langkah-langkahnya. Oke ya, ada 3 langkah ya. Nanti soalnya diberikan sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Semoga kalian berhasil dan bisa. Kalian pasti bisa. Oke, terima kasih ya. Berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Semoga materi yang dapat Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian setelah ini mengerjakan dengan tepat waktu. Boleh sambil bersantai-santai ya, jangan sambil ngenes kayak ini ya. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa kembali di minggu depan.